Kemudian kita ambil satu bab lagi. Ini babnya panjang, hadisnya panjang. Mudah-mudahan sampai hari ini selesai, ya. Yaitu bab tentang kesombongan. An Sulaiman bin Harb. Dari Sulaiman bin Harb, beliau mengabarkan kepada Hammad bin Zaid, beliau mengabarkan kepada As-Sa'qab bin Zuhair, beliau mengabarkan kepada Zaid bin Aslam, dan ia berkata, aku tidak mengetahuinya melainkan dari Atha bin Yasar. Yang ada di buku teman-teman itu adalah nama-nama perawi yang paling singkat. Kalau teman-teman pengen lebih panjang lagi, kembali rujukannya ke kitab Sahih atau ke kitab Adabul Mufrad. Yang teman-teman pegang itu kitab namanya Sahih Adabul Mufrad. Balik lagi ada kitab asli namanya Adabul Mufrad. Ya. Nanti di situ akan diketahui an-annya lebih panjang daripada kitab yang ada di depan teman-teman. Apa yang dikatakan di sini telah dikatakan oleh Abdullah ibni Amrin. Qala, kata beliau, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita dapati banyak sekali beliau sedang dalam keadaan duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat mereka sangat-sangat bersemangat untuk duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya orang-orang Ansar, bukan hanya orang-orang Muhajirin. Semua orang di dunia kala itu ketika mendengar nama Muhammad dipanggil dan terbetiklah Allah berikan hidayah, maka pasti mereka semuanya rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau itu berasal dari Yaman, dari tempat yang namanya Murad. Dan hari ini saya kalau berbicara masalah Yaman, teman-teman merinding, karena hari ini ada sebuah tempat belajar di Murad, di Darul Hadis di sana, di mana di sana itu banyak, ini tempatnya Uwais Al-Qarni. Di sana ada sebuah tempat Darul Hadis, tempatnya para penuntut ilmu dari berbagai macam belahan dunia datang ke situ. Hari ini dibom oleh orang-orang Syiah. Belum lama kejadiannya. Dibom oleh orang-orang Syiah, dan ada sebagian penuntut ilmu yang sudah keluar dari tempat menuntut ilmunya, dan ada yang masih berada di masjid. Ya, ada yang sedang memegang Al-Quran, dibawa meninggal dengan Al-Qurannya. Ini yang terjadi di Yaman hari-hari ini. Jadi mereka, orang-orang Houthi, orang-orang Syiah, mereka sudah tidak takut lagi kepada orang-orang ahlu sunnah, kepada orang-orang yang memegang sunnah. Ya. Mereka mendatangi, mereka ngebom. Kemarin saya bawa anak-anak salihah, ya, Bayu, ya, ke tempat orang Yaman. Di sana ada anak kecil namanya Ronia bercerita kepada kawan-kawannya. Di sana itu kalau beliau dari Taiz, katanya di sana itu kalau lagi belajar, Bu, kata Ronia, saya tuh pernah, kata beliau, duduk lagi belajar, tiba-tiba bom datang, jegrek, istirahat, bubar. Sama ustadznya dibilang suruh bubar, sudah. Dan nggak tahu lagi kapan harus datang lagi nuntut ilmu. Subhanallah. Dan ini yang terjadi di sana, teman-teman. Hari ini real, tapi mungkin media tidak mempublis, ya. Tidak seramai misalnya kejadian-kejadian di Syria. Padahal itu yang terjadi sesungguhnya di Yaman. Maka Uwais Al-Qarni, beliau berasal dari tempat yang namanya Murad, yang sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Houthi. Beliau ketika mendengar kata Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir, maka beliau itu rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi kala itu beliau memiliki seorang ibu yang harus diasuhnya, sehingga itu membuat akhirnya Uwais Al-Qarni tidak langsung bisa pergi ke Madinah. Sekalinya Uwais Al-Qarni diperbolehkan oleh ibunya pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Ternyata sampai di tempat Nabi kita Muhammad SAW tidak ada. Bisa dibayangkan tidak sih, Bu?
mau nuntut ilmu dari Yaman ke Madinah, menunggangi sebuah, nggak ada kendaraan zaman dulu ya, sebuah apa, hewan tunggangan, jauh berhari-hari, pengen duduk bersama Rasulullah SAW, pengen duduk nuntut ilmu, pengen duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Sampai di situ Rasulullahnya tidak ada, beliau sedang keluar. Kalau dulu kan belum ada yang namanya HP janjian saya mau datang, kan belum ada. Maka Uwais Al-Qarni pun kembali lagi ke Yaman. Subhanallah, betapa banyak orang-orang pada zaman Rasulullah SAW hidup ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka para sahabat ketika Rasulullah SAW sedang mengadakan ta'lim, sedang mengadakan majlis ilmu, mereka berdesak-desakan duduk bersama Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW sedang mengajarkan ilmu, datanglah, di sini disebutkan, datanglah seorang badui. Di sini disebutkan faja'a rajulun min ahlil badiyah. Datang laki-laki dari badui. Badui itu teman-teman adalah sebuah kaum yang mana biasanya hidupnya itu berpindah-pindah. Apa namanya? Nomaden. Nomaden apa? Nomaden. Ya, nomaden. Mengikuti musim. Ya. Mereka itu tidak punya rumah, mereka itu hidupnya membangun kemah-kemah, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan Rasulullah SAW pernah menyifati, beliau pernah menyebutkan orang-orang Badui ini adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras. Dan saya pernah berjumpa dengan orang Badui suku Yaman asli di pedalaman. Itu pun sifatnya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu keras, mereka itu kasar, ya. Subhanallah. Dan ini sifat yang memang Rasulullah SAW telah lekatkan kepada orang-orang Badui. Sehingga jangan heran ketika orang Badui ini sampai di depan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh orang Badui itu. Kata dia, min ahlil badiyah alaihi jubbatun sayjan. Orang Badui itu datang kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan baju sayjan ini, jubbatun sayjan ini, baju tapi bajunya itu ada ininya loh Bu, ada selendangnya. Selendangnya itu di pinggirnya ada sutranya. Kalau kita, mohon maaf sekali, kalau kita lihat orang kampung nih ya, orang pedalaman, datang ke kota, datang ke sebuah tempat, biasanya pakaiannya norak nggak? Norak ya, biasanya. Memang mereka sukanya begitu. Memang aslinya orang-orang kampung, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman tuh suka pakai pakaian yang seperti itu. Maka laki-laki ini datang dengan pakaian yang mencolok, pakaian yang ada sutranya, ya. Hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana enggak beradabnya orang Badui ini. Datang di majlisnya Rasulullah SAW, bukan duduk kayak ibu-ibu di sini, bukan. Langsung mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah dalam keadaan duduk, Baduinya itu berdiri. Beradab nggak kira-kira? Beradab nggak ibu-ibu? Tidak beradab. Harusnya yang namanya penuntut ilmu, ketika tahu di situ sudah ada majlis ilmu, dia datang ke majlis ilmu duduk. Tidak lantas ke depan. Tapi orang Badui itu, karena dia tidak pernah diajarkan adab dari suku pedalaman, mendatangi majlis Rasulullah SAW, dia duduk di dekat Rasulullah SAW. Bukan hanya duduk, bukan berdiri. Bukan hanya berdiri dan diam ibu-ibu, tapi ia pun berusaha untuk mengkat, untuk memotong apa yang Rasulullah SAW katakan. Apa kata orang Badui ini yang enggak punya adab? Kata dia, hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata beliau, kata orang Badui ini, inna sahibakum qad wada'a kulla farisin. Artinya begini. Orang Badui ini nunjuk-nunjuk ke Rasulullah, nunjuk-nunjuk. Ya jamaah, ya mungkin bahasanya ya. Hei hadirin, lihat nih, sahibakum, sahabat kalian. Yang dimaksud dengan sahabatnya para sahabat itu siapa? Yang dimaksud oleh orang Badui, sahabatnya kalian itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin lihat, sahabatnya kalian yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang Badui itu. Beliau itu adalah orang yang suka menghinakan orang-orang yang menunggang kuda, jawara-jawara kuda. Rasulullah SAW itu merendahkan, menghinakan, kata orang Badui itu. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, au qala
yuridu an yad'a kulla farisin wa yarfa'u kulla ra'in. Sebaliknya, sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu adalah orang yang ingin meninggikan penggembala-penggembala. Perkataan orang Badui ini, teman-teman, ketika dia mengatakan hal demikian, itu dia tujuannya adalah agar membuat orang-orang dari kalangan bangsawan kala itu yang biasa menunggang kuda. Orang zaman dulu kala punya kuda itu adalah orang-orang yang keren. Apalagi kalau sudah punya unta, itu para bangsawan. Sekarang saja teman-teman bisa melihat kalau ada orang pakai motornya itu ngalahin harga mobil. Ada nggak motor ngalahin harga mobil? Ada ya? Ibrahim, ada motor ngalahin harga mobil, ada ya? Ada. Motornya APE luar biasa, bagusnya luar biasa. Yang motor-motor itu loh, motor-motor apa namanya? Moge-moge. Itu kan harganya sebenarnya bisa beli mobil itu ya. Kira-kira deh ibu-ibu, kalau lihat tuh ada orang pakai moge-moge. Kira-kira kita bisa lihat nggak dohirnya mereka orang beruang? Bisa lihat ya, mereka itu orang-orang beruang. Nah sama kata orang Badui itu, wahai orang-orang yang penunggang kuda, kalian yang dulu sebelum datang Nabi Muhammad adalah orang yang dihormati. Dengan kedatangan Nabi Muhammad ini kalian direndahkan. Dan Nabi Muhammad meninggikan penggembala-penggembala. Biasanya penggembala ini menaiki kendaraan apa enggak? Ya enggak ya. Biasanya penggembala itu ya jalan sama kambing-kambingnya. Kalau penggembala ini tidak jalan tapi menaiki kendaraan, nanti kambingnya hilang. Ya. Nah, perkataan orang Badui ini kepada hadirin yang ada itu ingin menunjukkan orang yang tadinya percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW merasa direndahkan. Padahal sesungguhnya Islam datang, Nabi kita Muhammad SAW datang untuk memberitahukan kepada kita semuanya, untuk memberitahukan kepada para sahabatnya, sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada yang dibedakan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada pembedanya antara orang yang punya moge dan orang yang pakai sepeda butut. Tidak ada bedanya orang yang punya rumah bagus dengan rumah kecil. Tidak ada bedanya orang yang kaya dan miskin. Tidak ada bedanya pejabat dan rakyat. Semuanya sama. Tidak ada bedanya orang putih dan orang hitam. Tidak ada yang namanya perbedaan antara satu kasta dengan kasta lainnya. Di dalam Islam tidak ada. Yang membedakan antara hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya di mata Allah, levelnya adalah ketakwaan masing-masing. Ini Islam yang sesungguhnya. Jadi orang Badui ketika mengatakan demikian dengan perkataan yang mungkin itu ingin merendahkan Rasulullah SAW di hadapan para hadirin semuanya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dangkal. Karena dia belum mengenal Islam sesungguhnya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimajami'in jubbatihi faqal. Maka Rasulullah sallallahu pegang bajunya Badui ini dan mengatakan kepada orang Badui ini, apa yang dikatakan? Ala ara alaika libasa man la yaqil. Subhanallah, Rasulullah itu adalah orang yang cerdas. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang Badui ini? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, ketahuilah wahai orang Badui, wahai orang pedalaman, wahai orang kampung, ketahuilah aku melihatmu, engkau memakai pakaian orang-orang yang tidak berakal. Dia tambah gemes enggak? Digitukan oleh Rasulullah SAW. Tambah gemes. Kamu nih, baju yang kamu pakai ini sesungguhnya pakaian orang-orang nggak berakal. Berarti kalau nggak berakal dia nggak punya akal. Kalau nggak punya akal berarti orang gila. Maka kemudian kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Nabiyallahi Nuhan alaihi salam,
Sesungguhnya Nabi Allah, utusan Allah, Rasul pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Lamma hadarathul wafat, ketika beliau menjelang wafatnya, ketika beliau sudah dekat dengan kematiannya. Subhanallah ya. Seseorang itu kalau sudah dekat dengan kematian, maka biasanya Allah akan berikan kepadanya wasiat. Allah akan mudahkan baginya untuk menasihati anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Nuh ketika sudah tahu itu adalah detik-detik mendekati kematiannya, maka beliau menasihati anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Qala libnihi. Beliau mengatakan kepada anaknya. Ya Allah, ini PR teman-teman, PR untuk kita semuanya. Kalau Allah cabut nyawa kita dan kita tidak pernah tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Kalau memang anak-anak masih ada di samping kita dan kita tahu ini adalah detik-detik saya akan diwafatkan oleh Allah ya. Dan biasanya orang-orang saleh ya, yang kita tahu terkadang mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meninggal itu dalam keadaan mereka berwasiat dulu sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berwasiat kepada anaknya libnihi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Kata beliau ketika menjelang wafatnya, inni qasun alaikal wasiyah, sesungguhnya aku berwasiat padamu wahai anakku. Wasiatnya wasiat yang sangat menggetarkan hati, bukan wasiat membagi-bagikan warisan, bukan juga membagi-bagikan rumah, bukan. Tapi apa yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, amuruka bisnataini wa anhaka anisnatain. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, aku perintahkan kepadamu 2 perintah dan aku larang kepadamu 2 larangan. Ya subhanallah. Kenapa kok disebutkan bilangannya teman-teman? Agar anaknya itu fokus. Ketika disebutkan ada 2 perintah yang harus kamu kerjakan dan ada 2 perintah yang harus kamu tinggalkan, maka anak-anaknya akan fokus. Berarti jumlahnya berapa? 4 ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Amuruka bila ilaha illallah. Lihat kalimat tauhid yang telah dipesankan Nabi Nuh kepada anak-anaknya. Pegang kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau kepada anaknya. Kemudian beliau jelaskan kenapa anaknya itu harus berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya wahai anakku, ketika engkau berpegang teguh dengan la ilaha illallah, fa innas samawati sab'a wal ardinas sab'a, sesungguhnya langit yang jumlahnya 7 berlapis-lapis dan bumi yang jumlahnya 7 lapis, law wudi'at fi kiffah, kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang begitu luas diletakkan di 1 daun timbangan, kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan di 1 daun timbangan dan 7 langit 7 bumi diletakkan di 1 daun timbangan, maka yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Masya Allah ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini bukan hanya ucapan la ilaha illallah saja tanpa didasari maknanya. Di sini orang akan selamat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Apakah kita hanya mengucapkan la ilaha illallah saja kemudian bisa masuk surga? Tidak. Kita harus memahami betul apa makna la ilaha illallah. Dan kita belajar kata la ilaha illallah
makna la ilaha illallah dari sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu tauhid. Maka hendaklah dasar seorang thalabul ilmi, seorang penuntut ilmu ketika belajar, hendaklah yang dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu tauhid. Dan jangan pernah tinggalkan belajar ilmu tauhid itu sampai Allah wafatkan kita. Sampai kapan kita belajar ilmu tauhid? Sampai Allah wafatkan kita, akhwat. Karena kita tidak tahu yang namanya hidayah. Yang namanya hidayah itu sampai kapan Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah berkehendak menyabutnya, maka Allah cabut. Kalau Allah berkehendak memberikan kepada kita, maka Allah berikan. Saya nasihatkan diri saya dan teman-teman, jangan pernah kita bosan dengan belajar yang namanya ilmu tauhid. Dari satu kitab berlanjut ke kitab berikutnya. Dari kita pernah belajar kitab tauhid di Masjid Al-Hidayah zaman dahulu kala, namanya apa? Masjid Al-Hidayah yang dekat rumah Ustadz Ami itu. Masjid Al-Hidayah juga ya. Kita pernah belajar yang namanya Lamiyah, punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada juga kitab yang namanya Usulus Tsalatsa. Alhamdulillah antuna teman-teman di sini belajar hari Kamis Ustadz Ami ya, Usulus Sittah. Itu belajar Usulus Sittah nama kitabnya. Nama kitabnya apa ya akhwat? Usulul Iman. Baik. Alhamdulillah. Berarti teman-teman ada kesempatan untuk belajar tauhid. Usulul Iman itu adalah salah satu kitab tauhid. Ya, alhamdulillah. Kenapa teman-teman kita harus belajar tauhid? Karena dengan belajar tauhid kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tujuan kita menuntut ilmu adalah semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, teruslah istiqomah datang ke kajian, karena sesungguhnya dengan menuntut ilmu, apalagi itu adalah ilmu tauhid, itu bisa menjadikan hati kita lebih khusyuk lagi, bisa menjadikan hati kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami makna la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, walau annas samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamah laqasamtuhunna la ilaha illallah. Lihat, kata Nabi Nuh, kalau ada 7 langit berlapis-lapis, ada bumi berlapis-lapis, kemudian ketika itu mereka ditembus, ya, 7 langit dan 7 bumi itu ditembus dengan kalimat la ilaha illallah, maka 7 langit dan 7 lapis bumi itu akan hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa besarnya kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang mengatakan kata atau kalimat la ilaha illallah, dia harus paham konsekuensinya. Dia harus tahu apa-apa yang menyebabkan dia keluar dari kalimat la ilaha illallah. Karena terkadang mengaku diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tapi kita belum tahu arti makna kata la ilaha illallah. Banyak orang-orang yang dia sudah mengatakan la ilaha illallah, tapi mintanya bukan hanya kepada Allah, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintanya ke langit. Hari ini lagi viral. Jangan ikut-ikutan anak-anak kita minta ke langit. Langit itu adalah makhluknya Allah. Ya. Dan orang yang sudah paham dengan kata la ilaha illallah, tidak mungkin dia minta ke langit. Ya, karena langit pun adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya apa yang dikatakan oleh beliau, wa subhanallah wa bihamdihi wa inna salatu kulli syai'in. Lihat teman-teman, subhanallah ya, kata subhanallah wa bihamdihi itu adalah ibadahnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kerikil yang kita lihat adalah benda mati. Itu sesungguhnya mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Rasulullah SAW, beliau pernah ada kejadian yang mengatakan bahwasanya kerikil itu sedang bertasbih kepada Allah. Burung-burung dengan kicauan burungnya, kalau kita dengar di pagi hari,
mereka itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang mengatakan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Daun-daun yang sekarang kita lihat ya terkena angin melambai-lambai, mereka itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk ya yang ada di dunia ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biha yurzaqu kullu syai'. Subhanallah. Makhluk Allah ketika mereka bertasbih, burung-burung ketika mereka berkicau terbang dari satu dahan ke dahan berikutnya, dan mereka bertasbih, sesungguhnya Allah akan memudahkan rizkinya. Ya, di antara sebab yang bisa kita ambil dari sebuah asbab ya, ketika ingin dimudahkan rizkinya oleh Allah, di samping banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, juga kita hendaklah membaca subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Allah akan berikan rizki. Dan rizki itu bukan hanya bentuk materi. Anak-anak yang salih juga rizki. Pasangan hidup yang salih juga rizki. Ilmu juga rizki. Wa anhaka 'anis syirki wal kibri. Lihat, kata Nabi Nuh, wahai anakku, aku menyuruh engkau dua hal. Menyuruh agar engkau benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, dan agar engkau bertasbih subhanallahi wa bihamdi. Perbanyak itu. Dan aku larang engkau dalam dua hal. Apa yang dilarang oleh Nabi Nuh kepada anak-anaknya? Yang dilarang oleh Nabi Nuh adalah anak-anaknya berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat al-kibr. Al-kibr itu kesombongan. Ya. Nah, kita akan lihat apa itu sesungguhnya sombong. Di sini faqultu aukil, ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang ditanyakan? Hada syirku qad arafna. Makna syirik itu wahai Rasulullah kami telah mengetahuinya. Famal kibr. Kami mau nanya apa itu al-kibr, apa itu sombong. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Huwa an yakuna, mereka mengira-ngira ya Rasulullah, huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Apakah disebut sombong kalau ada orang memakai perhiasan yang dipakainya? Jawaban Rasulullah SAW apa? La, bukan. Yang dimaksud dengan sombong itu bukan orang pakai perhiasan, dipakai perhiasan itu, jangan katakan sombong. Karena kita kan mengira ya teman-teman, orang pakai baju bagus dikira sombong, orang punya mobil bagus dikira sombong, orang pakai perhiasan bagus dikira sombong. Ternyata bukan itu sombong. Telah ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah ya Rasulullah orang pakai perhiasan itu sombong? Kata Rasulullah SAW, la, bukan itu arti sombong. Kemudian mereka mengatakan, fahuwa an yakuna li ahadina na'lan. Apakah ada sombong itu? Apakah jika seseorang memakai dua sandal sepasang, ya sandal kanan dan sandal kiri, hasanatani lahuma syirakani hasanan. Apakah ketika ada orang memakai sandal yang bagus, ya sandalnya bagus, apakah itu disebut dengan sombong? Apa jawaban Rasulullah SAW? La, bukan itu. Apalagi kalau wanita, itu kan biasanya senang dengan yang namanya sandal, sepatu, ya kan? Nah, apakah itu disebut sombong? Bukan itu sombong. Kemudian Rasulullah SAW ya ditanya lagi oleh para sahabat, fahuwa an yakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Apakah mungkin sombong itu adalah orang yang dia punya hewan tunggangan, kemudian hewan tunggangan itu adalah hewan tunggangan yang terbagus, yang terbaik. Dan pada masa Arab zaman dahulu hewan tunggangan yang terbaik adalah al-ibil. Ibil itu unta. Dalam bahasa Arab unta itu ada ibil, ada jamal, ya itu unta. Kalau teman-teman dengar ada kata ibil itu unta, jamal itu unta, naqatun itu unta. Unta ini adalah hewan tunggangan yang sangat berharga bagi orang-orang Arab. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang pakai unta merah, ya unta merah itu adalah yang paling tertinggi di antara unta-unta yang lainnya, apakah disebut dia adalah orang yang sombong? Apa jawaban Rasulullah SAW? La, bukan. Berarti sekarang kalau teman-teman lihat, ada
teman-teman semuanya memakai mobil bagus, misalnya kendaraan bagus, bukan langsung kita katakan oh berarti dia sombong. Tidak, karena ini jawaban Rasulullah SAW. Lah, bukan. Kemudian kata beliau ya, ketika ditanya oleh para sahabat, fahuwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Apakah disebut sombong juga ketika kita itu punya teman-teman duduk, punya sahabat-sahabat ya yang biasa duduk dengan kita, ya apakah itu disebut sombong? Apakah kalau ada orang punya banyak teman itu disebut sombong? Kata Rasulullah SAW apa? La, bukan itu yang disebut dengan sombong. Jadi apa yang disebut dengan sombong? Tolong digaris bawahi agar kita bisa paham. Kata Rasulullah SAW, qala ya Rasulullah famal kibr. Jadi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan sombong? Ini dia sombong yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Safahul haq wa ghamsun nas. Tolong digarisbawahi, akan Anda keluarkan di soal ujian, dievaluasi. Nah, sudah diberitahu soalnya, gampang kan? Apa arti sombong? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu dia sombong yang sesungguhnya. Misalnya seperti apa menolak kebenaran itu? Misalnya nih, ada yang datang kepada kita menasehati diri kita, ya ukhti, aku telah mendengar ya Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Sudah dijelaskan dalilnya, baik itu dari hadis yang sahih maupun dari Al-Quranul Karim. Tapi kemudian dia ngeles, dia tidak mau menerima kebenaran, dia menolak kebenaran tersebut, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sombong. Dan hati-hati teman-teman, hari ini kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang atau seorang dai, di mana dia bisa mengucapkan kata-katanya adalah sebuah kebatilan, sehingga ada di antara kita orang Ahlus Sunnah yang berusaha ingin meluruskan perkataan beliau. Karena beliau kalau berbicara itu orang-orang awam yang tidak tahu itu akan oh begitu ya, padahal yang dikatakan beliau adalah sebuah kebatilan. Ini zaman sekarang. Maka hati-hati ketika teman-teman mencari guru, jangan asal ikut-ikutan. Oh ini lagi viral, oh ini kata-katanya bagus, kata-katanya berbobot, ikut. Jangan. Lihat, kalau misalnya beliau seorang yang misalnya berargumen dengan kebatilan, didatangkan seseorang yang menasihati beliau, tapi beliau tidak mau menerima kebenaran, berarti beliau adalah orang yang sombong. Ya. Dan kita sedang diuji itu, wahai teman-teman. Sedang diuji, maka penting bagi kita sekarang perbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, hamba memohon yang hak itu katakan, berikan kepada hamba adalah hak dan hamba bisa mengikutinya. Yang batil itu batil dan hamba bisa menjauhinya. Karena sekarang banyak ya mengaku mereka adalah seorang ulama, seorang dai, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh mereka termasuk perkataan-perkataan yang menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan yang dimaksud dengan meremehkan manusia adalah dia menganggap dirinya itu lebih dari yang lain. Hati-hati ya teman-teman. Subhanallah, sifat sombong ini adalah sifat yang sangat-sangat jelek, sifat radilah, sifat yang hina. Kenapa? Karena sifat sombong ini yang akan mengantarkan manusia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita tengok dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakan ya di dalam Al-Qur'annya, udkhulu, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam neraka. Siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Maswal mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang sombong, dia merasa dia adalah yang paling ya, meremehkan orang lain, mengatakan bahwasanya orang lain levelnya lebih rendah daripada dia, mengatakan bahwasanya orang lain lebih bodoh darinya, mengatakan orang lain itu lebih tidak tahu darinya, maka ini muncul bibit-bibit kesombongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagi siapapun, akhwati fillah, dan ini nasihat untuk kita semuanya. Ketika Allah menambah ilmu setiap hari, maka seharusnya jangan pernah mengatakan kepada diri kita ini adalah hasil dari usaha kita mencari ilmu. Bukan, demi Allah.
Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadlillah. Ini adalah keutamaan dari Allah. Kalau Allah tidak memberi, maka niscaya saya tidak bisa mengenal ilmu. Kalau Allah tidak memberi, maka niscaya saya tidak bisa mengenal huruf hijaiyah sekalipun. Semua adalah pemberian dari Allah. Kalau kita lihat ada orang yang baru belajar ilmu agama, jangan pernah katakan dia itu orang yang seperti baru lahir, baru mengenal ajaran agama. Kalau kita lihat orang baru berhijrah, jangan kita picingkan mata kita. Demi Allah, bisa jadi orang yang baru berhijrah itu semangatnya dia untuk lebih dekat dengan Allah lebih daripada diri kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalau kita lihat orang baru berhijrahnya, kita dekati, kita rangkul bersama-sama. Dan kalau kita melihat orang lain, kita katakan, dosaku lebih banyak daripada dia. Dosaku lebih banyak daripada dia. Kalau kita lihat orang yang lebih kecil, kita mengatakan, oh, dosaku lebih banyak daripada dia. Dia hidup baru kemarin ya, dosanya belum banyak, saya yang lebih banyak. Kalau kita lihat orang yang sudah besar, orang yang lebih lama hidup, kita katakan, subhanallah, amalan dia lebih banyak daripada saya. Saya baru hidup beberapa tahun misalnya ya. Dia lebih banyak untuk melakukan amal soleh daripada saya. Terus pupuk rasa itu, pupuk rasa itu. Subhanallah, kesombongan ya, itu adalah sesuatu jebakan syaitan yang akan dihembuskan khususnya kepada orang-orang yang sudah lama mengaji. Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati ketika hati ini ternyata sudah tidak lagi mau menerima kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sudah dijelaskan kebenaran dari berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi dia mengatakan, saya adalah orang yang lebih mengerti daripada antum misalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal kibr, Allahumma inna na'udzubika minal kasal, Allahumma inna na'udzubika minal jubn. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari rasa sombong.